Zaman sekarang orang kadang-kadang komentar tapi nggak mentelaah dulu ilmunya. Zaman sekarang banyak orang ikut-ikutan ngomong, dia sendiri nggak tahu apa yang dia komentari, apa yang dia omongin. Begitu kita tanya apal Quran, kagak. Ngaji Quran, kagak. Baca Ihya, kagak. Baca Risalah Kusyairiyah, kagak. Minhajul Abidin, kagak. Terus lu bacanya apa? Komik Tatang Sutarma. Timbang baca komik Tatang Sutarma aja, siapa aja pakai dikomentarin. Sini dulu, makanya duduk di majelis taklim biar anteng. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya ilmu menjadikan kita manusia itu bijaksana, kagak asal nyalahin orang. Makanya saya mohon maaf kalau ada orang yang nelen mentah-mentah bahasa adab di atas ilmu, itu seringkali mereka mensalah tafsirkannya atau menafsirkannya dengan keliru. Yang dimaksud adab di atas ilmu adalah Anda bangun adab Anda di atas pondasi ilmu yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Faqad qala azza min qailin karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Wa qala Allah ta'ala fil haditsil qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, Ad-Da'i ilallah Sayyidil Walid, guru kita Abah Al-Habib Umar bin Salim Al-Haddad, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah wa ballaghahu aqsamunah. Hadratul Mukarramin, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidah, wabil khusus khadim majlis ta'lim ibadir rahmanil mahrusi, guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Khairul Ihsan Al-Fadilah beserta seluruh keluarga besar yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatidah, para tokoh masyarakat baik sipil maupun militer, Bapak Lurah, Bapak TNI, Bapak Polisi, Bapak RW, Bapak RT, dan juga para jamaah kaum muslimin wal muslimat, peringatan Haul Manaqib Sayyidi Syekh Al-Qutbir Rabbani wal Gauthis Samadani Maulana Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahannya, kemuliaannya, sehingga kita dikumpulkan di dalam rombongannya yang tentunya semuanya berada di bawah naungan panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini malam udah jam 11:30. Saya tahu orang Kedaung kalau ngaji sampai jam 11:30 udah nggak betah duduk.
Kecuali kalau sekarang langsung digambusin lagi sampai pagi juga hayu. Bener nggak? Bener nggak? Ya udah kalau begitu siap-siap tim gambus, dari saya cukup sekian. Wassalam. Oh belum. Waduh, perhitungan Kiai lah. Kapan lagi kita mulain salam langsung tutup salam pulang nempel. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini majelis uns. Ini malam adalah malam hati kita bahagia. Buat orang yang gak paham ngapain nono Ki Gareng katanya manakib pen segala ada gambus-gambusan. Nih kita kasih tahu. Zaman sekarang orang kadang-kadang komentar tapi nggak mentelaah dulu ilmunya. Zaman sekarang banyak orang ikut-ikutan ngomong, dia sendiri nggak tahu apa yang dia komentari, apa yang dia omongin. Begitu kita tanya apal Quran, kagak. Ngaji Quran, kagak. Baca Ihya, kagak. Baca Risalah Kusyairiyah, kagak. Minhajul Abidin, kagak. Terus lu bacanya apa? Komik Tatang Sutarma. Timbang baca komik Tatang Sutarma aja, siapa aja pakai dikomentarin. Sini dulu, makanya duduk di majelis taklim biar anteng. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya ilmu menjadikan kita manusia itu bijaksana, kagak asal nyalahin orang. Makanya saya mohon maaf kalau ada orang yang nelen mentah-mentah bahasa adab di atas ilmu, itu seringkali mereka mensalah tafsirkannya atau menafsirkannya dengan keliru. Yang dimaksud adab di atas ilmu adalah Anda bangun adab Anda di atas pondasi ilmu yang kuat. Bukan adabnya mah seakan-akan dia paling beradab, tapi karena nggak ada ilmunya pada akhirnya sesuatu yang dia anggap ternyata perilaku yang biadab. Maka dari itu ulama kita di mana-mana ngajarin adab pakai ilmu. Dari awal kita masuk TK, dari awal kita masuk TPA dikasih kitab adab namanya Akhlak Lil Banin, banat. Pakein kerudung bang ente. Yang buat ibu-ibu ya Akhlak Lil Banat. Kalau buat kita Akhlak Lil Banin, ada jilid 1, ada jilid 2, ada jilid 3. Itu kitab adab, tapi dibangun di atas pondasi ilmu yang kuat. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini alhamdulillah kita ngadain manaqib Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali min auliya'illahi ta'ala yang kewaliannya diakui di seluruh dunia di setiap zaman dan generasi dengan berbagai macam kekaramahannya, yang bahkan orang-orang yang hidup setelah beliau mendapatkan kemuliaan tersebut. Kalau kita lihat wali seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wajar saja malam hari ini panitia bikin judul apa tadi bang? Melongo ya, gue medak. Tadi mau pakai ngajar-ngajarin nih tema begini, briefing udah kayak sutradara, kita tanya bengong. Berkah wali hidup jadi pasti. Emang apa berkah wali hidup jadi pasti? Kenapa wali sih kagak nabi? Kan muliaan nabi daripada wali. Ayo, kalau ada tetangga sebelah ngomong begitu mau ngomong apa, Pok? Nih tetangga nih yang gedeg sama acara kayak begini nih di belah sono, maksudnya kalau di sini mah tetangganya baik-baik. Amin ya robbal. Lo kalau kita salah nuduh ntar mobil kita pulang ban kempes 4. Ilo kan pulang ceramah manaqib naik gerobak. Ya, tetangga kita mah di sini baik-baik. Amin ya robbal alamin. Sekarang mah jangan suka salah ngomong. Jangan suka salah Jangan suka salah ngomong. Nih po, ntar kalau pulang empo nih nge-share nih di player nih. Hadirilah acara haul manaqib Tuan Syekh. Hashtag berkah wali hidup jadi pasti. Temen WA empo nanya, emang apa pakai wali-wali bukannya nabi? Kan muliaan nabi daripada wali. Hayo, mau jawab apa pada? Mau jawab apa pada?
Hah? Gitu sih kalau datang pengajian timbang cekakak cekikik doang. Kita jawab sama dia, emang kalau kita bilang berkah wali hidup jadi pasti lantas kita ngelupain Nabi? Pen kagak. Emang siapa yang lagi ngebanding-bandingin wali sama Nabi? Emang ada di judul itu kita ngebandingin Nabi sama wali? Pen ora. Iya apa kagak? Emang kita banding-bandingin Nabi Muhammad sama Tuan Syekh? Lah kagak. Situnya aja yang punya tafsiran rada, jangan bilang goblok, jangan. Jangan, apa bahasanya? Jangan blow on juga, jangan. Daglog. Ya. Nggak apa-apa, kita mah belum tenar ini. Kita lagi nggak ngebandingin Nabi sama wali. Nabi tetap dalam makom nubuahnya, nggak akan bisa disamai oleh wali manapun. Tapi ketika kita bilang berkah wali hidup jadi lebih pasti, kenapa? Karena ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Satu. Yang kedua, al ulama warathatul anbiya. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Para salaf mengatakan mattakhadallahu waliyan jahila. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak akan melantik seorang wali yang mana wali itu bodoh. Setiap wali pasti alim. Cuman kadang-kadang kealimannya ketutupan dengan kewilayahannya. Kewaliannya ketutupan dengan ahwalnya. Kewaliannya, kealimannya ketutupan dengan sater yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena yang namanya para wali ini udah pasti para alim, dan para alim adalah pewaris para nabi, maka ketika kita bilang dengan para wali hidup, dengan berkah para wali hidup menjadi lebih pasti, secara langsung kita mengatakan begitu juga dengan para nabi. Paham nih Po? Paham nggak? Coba ulangi penjelasan saya. Ibu-ibu yang bisa jawab nih, amplop belum saya sebek nih. Buat kondangan. Bagi dua. Enak aja kita ngomong tis itu tinggal danggepin doang. Nggak apa-apa kecilin, gue mau bisa teriak. Pen yang ngebayar makai gareng. La ilaha illallah. Ya Bu ya, jadi ketika kita bilang dengan wali hidup menjadi lebih pasti, kenapa? Bukan kita memisahkan, bukan kita berarti mengkerdilkan para anbiya, hasya wa kalla, nggak mungkin. Tapi kita bilang dengan para wali hidup menjadi lebih pasti karena para aulia Allah mereka adalah pewaris para nabi. Udah sih segitu doang, masih lo kan kagak bisa jawab pada sekolah apa kagak sini? Enggak. Ilok mau umur segini masih mau sekolah juga. Ya, ibu-ibu umur segini masih mau sekolah juga, berangkat pagi-pagi pakai rok merah, baju putih. Buseng, jangankan kita, satpam SD juga ngeliat geli. La ilaha illallah, ibu-ibu dari Kedaung umur 45 tahun, 50 tahun berangkat sekolah SD. Kata satpam, buseng udah pada kendor. Bajunya maksudnya. Tuh begitu jadi ibu-ibu sekalian. Kenapa dengan para wali hidup kita jadi lebih pasti? Satu, kita udah tahu jawabannya. Mereka lah pembawa penerus warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita bicara tentang karomah mereka, kita akidah ahlus sunnah wal jamaah punya kaidah dalam ilmu tauhid. Ma yumkinu an yahsula lin nabiyyi minal mu'jizati yumkinu an yahsula lil waliyyi minal karomat. Segala sesuatu yang sifatnya khariq lil ada, yang bisa menjadi mukjizat bagi para nabi, bisa menjadi sesuatu karomah bagi para wali. Makanya keberadaan mereka adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah para aulianya di muka bumi ini buat nuntun kita biar kita berada di jalan yang benar. Nah, kalau kita pengen dengan berkah para wali hidup jadi lebih pasti. Dengan itu kalau bahasa Arab apa tuh bahasa Arabnya? Ya, kita menanya yang ngaji dah. Kita ngaji di Jurumiyah
ada huruf jer ba. Iya enggak? Ya ba. Ya, kalau kita baca sebetulnya dia mabni alal kasar bi. Cuman kan ilokan kita gabung, kalau gabung jadinya babi. Bi itu artinya apa? Dengan, punya banyak makna tuh. Ya, punya banyak makna. Kalau kita buka kitab semisal Muqnil Labib, punya banyak makna bi. Di antaranya maknanya adalah musahabah, terus-terusan. Maksudnya bagaimana? Kalau kita pengen dapat berkah wali biar hidup jadi lebih pasti, nih po, dengerin, jangan pada belaga budeg. Selalulah hidup di jalan para aulia Allah. Tadi guru kita Habib Umar bin Salim Al-Haddad bilang, para aulia itu kenapa pada jadi wali? Karena berada di jalan leluhurnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diungkapkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, madau ala qasdis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Yang namanya para aulia itu, mereka senantiasa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala qadaman ala qadam. Telapak kaki ngikut telapak kaki, kagak mingser kagak ngegeser. Kagak mingser kagak ngegeser. Jadi kalau pengen dapat berkah wali yang sempurna, jangan kita mingser dan ngegeser dari thariqah guru kita, dari jalan para aulia kita. Kadang-kadang kita mohon maaf gede bacot kalau lagi ngaku-ngaku doang, giliran ngerjain mah kagak ada apa-apanya. Fulan guru saya, fulan syekh saya, datang hari guru, muncul semua caption, laula murabi ma'araftu robbi. Ditanya apa artinya murabi, nggak tahu. Itu kalimat bukan kalimat sembarangan. Enggak semua orang berhak dapat gelar murabi. Ilokan. Apa artinya murabi? Orang yang mentarbiyah, yang ngedidik di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mohon maaf, ini ngajarin joget. Kita sekolah diajarin sama guru kita joget. Lagunya apa teh congor lagu bau pete. Masa digelarin murabi? Masa digelarin murabi? Murabi itu yang ngajarin kita fikih bohir dan batin, itu murabi. Murabi itu yang ngajarin kita dengan perilakunya, itu murabi. Lah kalau ngajarin kita cuman lagu apa teh doang mah ya, masa digelarin murabi? Udah gitu baketnya gedean dia lagi hadiahnya. Giliran guru Iqra mah cuman dapat mana ana lolakum. Buseng. Guru SD mau dapatnya Silver Queen, dapatnya Kinder Joy. Guru TPA ngajarin Iqra, ngenalin sholat, ngenalin agama, dapatnya cuman foto, caption di bawahnya man ana laulakum. Ya, kalau kata Kiai Nur Sadar yang begini gigi lu betato. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kadang saya suka mikir juga sih, biarin dah yang dapat boneka hari guru cuman guru-guru SD doang. Repot kan, ilokan Kiai Haji Khairul Ihsan Al-Fadilah ceramah di mana-mana, manakib rutin bulanan, kenalan sama para ulama. Muridnya datang, selamat hari guru Kiai, ngasihnya boneka labubu. Nguseng, Kiai jogrogan keren banget, giliran hari guru dikasihnya boneka labubu. Bagus Kiai, mending lah kita nggak usah dikasih bucket dah. Ya, kita mau dikasih hadorat Fatihah aja udah cukup dah. Waduh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh makanya kalau kita pengen dapat berkah para wali, sidqul mulazamah wal mutabaah. Benar-benar kita bersamai mereka. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Majelis ini bukan gak turun rahmat bagi siapapun. Jangan kata orang yang niat hadir majelis. Orang yang datang kagak sengaja ngedeprok aja dapat rahmat, dapat ampunan Allah. Dalam salah satu hadis disebutkan ada orang datang ke majelis, tujuannya mau ngapain? Mau nagih utang. Dia datang nagih utang ke kontrakan tetangganya.
tutup. Buseng, sialan betnya orang. Kalau giliran ditagih utang, pintunya nutup. Tanya, weh, si Anuk mana? Tahu tadi mau dandan botok banget, katanya mau hadir haul manakib di rumah Kiai Gareng. Duh, kita papak dah ke sono. Mumpung masih dekat, takutnya dia kalau udah dari tadi mah duduknya di dalam mah kita susah nyereognya. Datang. Seng, cepet amat tuh orang udah nyampe di tengah-tengah aja. Tahu aja giliran bayar utang mah duduk di majelis taklim. Udah, duduk di belakang nih. Duduk di belakang. Itu yang duduk di belakang, malaikat mau nyatet ampunan bagi orang-orang yang hadir di majelis. Datang ke Allah laporan, ya Allah, ini yang hadir majelis minta ampunanmu, kecuali jenuh Bu Astuti. Lemang apa itu Bu Astuti? Lejema kita tahu jema datang mau nagih utang. Jema datang mau nagih utang. Kata Allah, walahu qad ghafartu. Yang datang mau nagih utang juga saya kasih ampunan. Padahal dia datang bukan pengen hadir manakib. Segini aja dapat ampunan Allah, apalagi Bapak Ibu rutin sebulan sekali. Kalau pengen hidup pasti itu tadi musahabah. Kenapa? Musahabatur rijali dawil wafa'in na'imul khuldi fidaril baqai atau fidaril fana'i. Guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dalam qasidah tersebut bilang, membersamai para aulia Allah yang mereka senantiasa memenuhi janjinya di hadapan Allah adalah naimul khuldi, kenikmatan yang abadi, fidaril baqa fidaril fana'i, di alam dunia. Di dalam dunia aja itu kenikmatan yang abadi luar biasa, apalagi nanti ke akhirat po. Makanya jangan haul manakib doang datang, yang bulanannya juga datang. Penresep kalau tiap bulan jamaah rame kayak begini, iya apa kagak? Kagak bakal tekor. Yang ngejamu Tuan Syekh. Nggak usah kita takut. Datang semua, kita datang ke sini tiap bulan. Ayo coba, saya tantang bulan besok. Hah? Siapa yang mau datang? Makanya nih pengen tahu bulan besok kalau bikin manakib lagi nih, kagak pakai gambus, empo pada datang apa kagak? Kalau ampe kagak pada datang, berarti datang ke sini cuman pengen ngeliat hidung vokalis doang. Itu kalau kita pengen dapat kekaromahan, kemuliaan, keselamatan yang sempurna. Terus kita ikutin ajarannya. Karena para aulia ini mereka adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Para aulia ini kalau kita tadi dibilang dengan berkah para wali hidup jadi pasti. Kenapa? Mereka mah ngomongnya aja bikin orang jadi tergugah, jadi tobat, nyampe ke hati. Nyampe ke hati. Dan interaksi mereka kepada makhluk Allah adalah interaksi yang didasari dengan kasih sayang karena ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam risalah Qusyairiyah diceritakan ada seorang ahli sufi besar namanya adalah Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ini Imam Ma'ruf Al-Karhi satu ketika berada dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan tersebut apa yang terjadi? Imam Ma'ruf Al-Karhi lagi bersama rombongannya, tiba-tiba ada rombongan lain lagi gambusan. Lagi gambusan. Nih, akhirnya muridnya Imam Ma'ruf Al-Karhi bilang, "Ya Imam, ono orang pada gambusan. Udah doain aja biar pada celaka. Biar keyboardnya meledak." Biar keyboardnya meledak. Apa kata Imam Ma'ruf Al-Karhi? Beliau angkat tangannya. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Nih kasih sayangnya para wali. Ya Allah, tuh orang lagi pada gambusan, seneng-senengan, bahagia-bahagiaan. Sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, aku mohon kepadamu bahagiakan mereka di akhirat. Ini kita hadir malam hari ini, kita gambusan. Alhamdulillah gambusan kita mah beda sama gambusan yang cerita di Risalah Qusyairiyah tuh. Apalagi ntar kalau kita ceritain lirik syairnya. Kita mah dengerin kamarese. Lah emang benar begitu lagunya. Jenya aja vokalisnya yang salah.
Emang ada lagunya Gamarese? Nggak ada, yang bener Kamarese. Orang kita nyunggu ke Arab, protes aduh kok. Nah itu, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Artinya kalau bahagia di akhirat apa? Masuk surga. Tuh para wali mah ngelihat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia dalam maksiat aja masih didoain bahagia selamat di akhirat. Apalagi kalau bahagianya adalah bahagia dalam taat. Makanya malam hari ini saya bilang ini adalah majelis uns. Kenapa? Kalau kita sadar dan faham Bapak Ibu sekalian, lirik syair yang tadi dibaca sesaat sebelum guru kita dan sesaat setelah beliau menyampaikan tausiah, Habib Umar bin Salim Haddad, itu lirik bukan lirik sembarangan tuh ya. Inta ana syufak dan juga Kamareshe itu adalah lagu yang dituliskan oleh Al Habib Husain Al Muhdar dan dinyanyikan oleh oleh Al Habib Abu Bakar Bil Faqih, Abu Bakar bin Salim Bil Faqih. Apa makna lagu tersebut? Ini yang dalam ilmu tasawuf dibahas dalam kitab Adabus Sama'i wal Wajd. Kalau kita baca di Ihya ya, ada bab khusus tentang Adabus Sama'i wal Wajd. Kadang-kadang orang itu mendengarkan satu redaksi, mendengarkan satu ungkapan tuh, giliran kita bilang Ihya mau mulai ngaji pada ngantuk. Giliran ngomongin Ihya mulai ngaji baru pada ngantuk. Giliran tadi apa teh pada tertawa. Nih ngaji nih po nih, serius nih. Gue gak bercanda lagi saya nih udah nih. Lanjut nggak nih? Lanjut. Ini dengerin baik-baik. Al Imam Al Ghazali bilang di dalam Ihya, ya, seringkali pendengaran kita itu terhadap satu redaksi, terhadap satu ungkapan melahirkan makna yang berbeda tergantung perasaan orang yang mendengarkannya dan tergantung kebersihan hati orang yang mendengarnya. Maka dari itu seorang ahli sufi terkenal Sayyidina Bishr Al-Hafi, beliau ini dulunya tukang nyawer, rumahnya gede, bos, bukan bos buah lagi, bosan megang duit. Saking banyaknya dia saking banyaknya duitnya po, tiap hari ngundang gambus, ya, saking banyaknya duitnya. Dan tiap hari di situ ada khomer yang paling keren, yang paling mahal, yang paling enak. Kalau khomer kelas orang kampung makan masih khomer bodrek sama seprit. Ya, begitu dia nanya sama Kiai Gareng, Kiai saya mabok pakai bodrek sama seprit, halal apa haram? Kata Kiai Gareng, haram lah. Dibalikin sama yang nanya, halal lah Kiai, kan bodrek ada label halal, seprit ada label halal. Begitu kata dia. Susah murid tambang begini. La ilaha illallah. Sampai satu ketika ada seorang alim arif Rabbani lewat depan rumahnya, depan rumah Sayyidina Bishr Al-Hafi, lagi ngedugem, ajub, gitu ya. Begitu kan po? Ya atau ya pokoknya lagu yang lagi laku lah zaman itu. Akhirnya si wali ini nyamperin security. Bisa aja Kiai. Nanya sama security, ini rumah orang merdeka apa rumah budak? Security bosnya majikannya dibilang begitu, dia naik emosinya, marah. Hei bapak tua, kalau ngomong jangan sembarangan. Ini rumah orang merdeka, babanya merdeka, engkongnya merdeka, terus 7 turunan 8 tanjakan. Semuanya orang merdeka. Oh, ya udah. Lagi ngobrol ini security sama seorang pengembara ini, Bishr Al-Hafi ngelihat dari ruang tamu rumahnya. Dia ngelihat security-nya lagi ngomelin orang tuh, dia samperin sama dia. Ada apa?
Cuman kayak Gereng doang yang tahu sama bininya bahasa itu mah. Ada apa? Ada apa, Dil? Nah, ini mah rahasia kita Kiai ya. Mau saja. Yang lain mah nggak tahu. Ini namanya ilmu khawasul khawas. Takutnya kita pulang, ada apa? Saya deg-degan juga kita Kiai kalau ditanya begitu. Tanya, ada apa? Ini tuh tadi orang lelaguan pakai nanyain ini rumah orang merdeka apa rumah budak. Saya bilang ini rumah orang merdeka, babanya juga merdeka, engkongnya juga merdeka. Seketika Sayyidina Bishr Al-Hafi gemeteran, Bu. Keluar keringat dingin. Keluar keringat dingin. Gimana kagak? Datang jam 9 sampai sekarang baru jagung doang masuk perut. Baru jagung rebus doang masuk perut sama kacang. Pantesan tadi kita mulus-mulus yang keluar ada gerigil-gerigil. Ya kan biasanya kalau manakib ayam kampung. Ini Sayyidina Bishr Al-Hafi malah deg-degan, malah keringat dingin. Ternyata beliau memaknainya makna yang berbeda. Ditanyalah security tersebut sama Sayyidina Bishr Al-Hafi, mana tuh kakek tua tadi, ke arah mana dia berjalan? No, ke arah sono. Dikejar sama Sayyidina Bishr Al-Hafi tanpa pakai sendal. Disitulah dia bilang kepada si kakek tua tersebut, wahai kakek tua, mulai saat ini saya bertobat kepada Allah di hadapan Anda, karena sesungguhnya rumah itu adalah rumah budak, bapaknya juga budak, engkongnya juga budak. Ini namanya wajid. Reaksi yang berbeda yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan nafahat ilahiyah karena hatinya bersih. Satpam memaknai itu bahwa ini adalah rumah orang yang merdeka, bukan orang yang terikat dengan perbudakan penghamba sahayaan. Tapi Al-Imam Bishr Al-Hafi memaknainya bahwa itu adalah rumah saya adalah budak, ayah saya budak, bapak saya, engkong saya budak, dan kita semua adalah budak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa yang diperdengarkan di majalis uns, di majelis yang di dalamnya ada pujian-pujian, kita mesti berusaha memahaminya agar melahirkan reaksi hati yang berbeda dari orang awam. Kalau orang awam nganggap lagu Kamaresyah artinya adalah lagu cinta kepada lawan jenisnya, tapi kita anggap itu adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi waktu qasidah baru dimulain Inta Ana Syufak, Habib Umar bilang Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kenapa? Itu lirik enggak sembarangan, Bu. Imta ana syufak, imta. Kapan? Ana syufak. Kapan saya bisa melihatmu? Ya kamil wa syufak. Wahai orang yang memiliki perangai indah yang sempurna. Orang kadang itu artinya kulli mata kulli, katakan kepada saya kapan. Terus apa lanjutannya? Vokal. Ya, vokal ngopi. Nih saya catat nih lagunya, liriknya saya catat nih, biar ibu-ibu ntar kalau denger lagu ini halnya jadi berubah, ya. Bukan hal yang biasa, tapi memaknainya dengan makna yang indah. Mata-mata kulli batas mahdurufak. Kapan katakan kepada saya, kapan keadaanmu memperkenankan saya untuk berjumpa. Ansa asad dunia sa'ah ma'syufak. Saya lupa segala macam kesulitan, segala macam keletihan, segala macam hal yang semeraut di alam dunia ini, sa'ah ma'syufak, pada saat saya berjumpa denganmu. Kulli mata kulli ya sidil madoni, katakan kepadaku wahai sang tuan yang menjadi obat bagi mereka yang hatinya sedang gelisah. Tuh, woi dengerin, ini ngomong cuman sik sek sok, mulainya Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ya, ini nggak sembarangan nih. Ini yang nulis, ya, yang nulis Habib Husain Al-Muqdar, yang nyanyiin Habib Abu Bakar Salim Bilfaqih. Beliau itu punya hal
ketika beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya, sampai pada akhirnya kegelisahan tersebut membuat ia menulis kalimat-kalimat untuk menyandarkan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk lagu Kamaresyeh. Resyeh itu artinya bahasa Arabnya, ngomong yang benarnya sebetulnya risyah. Risyah itu bulu yang ada di burung dara, ya, atau yang ada di bulu soang, itu risyah. Makanya dulu lagi kita belajar di pesantren ada namanya kurotur risyah. Apa itu kurotur risyah? Badminton. Cuman pakai lahjat, jadi bacanya Kamaresyeh. Kamaresyeh, yatir yadowi. Apa yadowi? Burung dara yang sedang punya kereman. Kamaresyeh yatir yadowi ila esyeh. Hei kamu burung dara yang sedang berkeliaran, kapan kamu kembali ke kandangku? Ya, ila esyeh. Terus apalagi tuh? Ya, mata badui, kapan giliran saya masuk ke kandangmu? Kapan kamu masuk ke hati saya dan kapan saya diperbolehkan masuk ke dalam hatimu? Ini ngomong buat siapa? Ya, sama anak majelis kadang-kadang begini dicatat, dibuat status WA dah. Ya, apalagi yang majelisnya dulu ngajinya sama Kiai Gou. Kan biasanya kalau ada bahasa-bahasa keren begini mah jadi statusin sama dia mah. Buat ngegodain, ya enggak? Iya, begitu dijawab, sorry Rules. Namaku Rahul bukan Rules. Ya, lo mah gue kebet-kebetin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bahasa yang sangat indah. Kenapa? Karena di mana di situ, ya, hati kita makin bersih, semakin kita memahami sesuatu itu terkadang bukan yang dimaksud oleh orang yang mengucapkan, tapi memiliki makna yang lebih indah dan luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang seperti ini banyak di karangan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, di mana mereka ketika mendengar satu ucapan tiba-tiba langsung pingsan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau baca surah Hud dan surah-surah yang cerita tentang hari kiamat langsung berasa tua. Sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Kenapa? Karena bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beda sama yang kita rasa bacanya. Nabi bacanya masuk ke dalam hati. Kalau kita bacanya cuman sampai di lisan langsung keluar ke tangan lewat status WA. Baru timbang baca seayat dua ayat, waduh, langsung aja kita jadiin status. Langsung aja kita jadiin status. Langsung kita buat ngegodain orang. Dapat ilmu, nyari ilmu cuman buat ngegodain orang biar kelihatannya romantis, biar kelihatannya si soleh, biar kelihatannya si alim, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan majelis seperti ini senantiasa berulang. Kita doain tahun besok mudah-mudahan lebih banyak lagi jamaahnya, lebih meriah lagi acaranya, berkahnya semakin banyak lagi. Yang hadir pada malam hari ini, anak cucunya, keturunannya, tetangganya, saudara-saudaranya, barisan-barisannya, semuanya kebagian berkah dari Allah Subhanahu wa taala bijahi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wabil khusus kepada almarhum al-maghfurlah, orang tua dan ayah dari guru kita Kiai Haji Khairul Ihsan Al-Fadilah. Mudah-mudahan Allah terangkan alam kuburnya, berkah pada malam hari ini Allah lapangkan kuburnya, dan Allah kumpulkan beliau bersama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkah yang dilakukan oleh putra-putrinya, anak-anaknya yang soleh dan solihah. Oleh karena itu kalau kita hadir ke majelis yang kayak begini, anak bawa, biarin di awal-awal pada bercanda mah. Nih kayak begini nih, saya bersyukur banget nih ngelihat anak-anak yang pada hadir kayak begini nih, yang masih metet-metet kecil-kecil nih. Ini jenih ntar nih yang nerusin ibu-ibu main kesidah nih. Ini enggak? Ntar jenih yang nerusin ibu-ibu beli seragam ke Tanah Abang. Lah iya. Lah kalau anak ibu malam minggu dibiarin kelayaban, ibunya mau ke majelis talim, anaknya mau pacaran di sono di Migacoan. Udah mah antri lama-lama, makannya sebentar. Mana yang dimakan keriting lagi kagak lurus. Kamu ngapain? Mending bawa hadir ke majelis taklim, ke majelis ilmu, biar kalau punya anak soleh bisa ngedoain orang tua yang sudah ada di alam kubur, yang ada di alam kubur, yang ada di alam barzakh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan minna syaqiyya wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang baik semata-mata datang dari Allah, yang salah kebodohan saya selaku manusia. In urid illal islah mastata'tu wa ma taufiq
taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.